Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat istisqa itu boleh dilakukan setelah subuh atau setelah asar? Karena ini kan sholat sunnah, Pak. Ya, karena ada larangan sholat sunnah itu dilakukan setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya. Ini perlu kita fahami bahwa tidak semua sholat sunnah menurut madhab Syafi'i itu tidak boleh dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Kalau sholat itu ya didahului dengan sebab atau berbarengan dengan sebab itu boleh. Contoh ya, kita sholat tahiyatul masjid. Tadi bapak-bapak sebelum maghrib ke sini itu sholat tahiyatul masjid itu boleh. Atau ada kajian subuh, pas bapak-bapak sholat subuhnya di rumah, lalu datang ke sini itu sholat tahiyatul masjid boleh. Atau termasuk sholat istisqa ini karena ada sebab. Sebab apa? Sebab minta hujan. Ya, atau sholat gerhana. Sholat gerhana itu boleh setelah subuh, boleh setelah asar. Karena apa? Ada sebab yang membarengi, Pak. Pas saat gerhana kita sholat, tidak boleh begini. Ini gerhananya mulai setelah asar sampai sebelum maghrib hilang. Berarti kita sholat sebelum asar saja atau setelah maghrib saja. Tidak begitu. Tapi ada sebab yang membarengi. Jadi setelah asar itu boleh sholat gerhana. Termasuk ngapunten sholat safar. Sholat safar bapak-bapak umpamanya mau pergi jauh. Ya, jadi mau pergi jauh utamanya berangkat haji atau umroh. Berangkatnya itu kan diupayakan, Pak. Dari rumah itu menuju masjid dulu. Kalau mau safar, ya, sholat di masjid ini kita ngikuti Rasulullah. Sholat 2 rakaat. Nah, Ustaz itu nanti berangkatnya sampai bandara itu harus jam sekian. Maka saya berangkat itu jam 5 harus sudah berangkat. Tidak apa-apa. Ke masjid, terus sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid itu boleh. Sholat safar juga boleh. Ya, karena ada sebab yang mendahului. Setelah asar juga boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Sholat yang tidak ada sebabnya. Contoh sholat mutlak itu tidak boleh dilakukan setelah asar, setelah subuh, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada waktu terlarang. Jenengan mari subuh belum tuluk, ya, belum tuluk itu kan tidak boleh sholat, ya. Atau setelah asar kita sholat sunnah mutlak itu boleh kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi sama dengan tempat kita, tidak boleh. Jadi umpamanya mau sholat sunnah, ya, itu di Masjid Nabawi itu tidak boleh. Dulu kita pernah sudah masuk Raudhah, itu ada tempat sholat atau mihrabnya Nabi, ada kecil gitu. Itu kita sudah nunggu situ, Pak. Ya, giliran begitu. Ya, lah ini ada orang yang nggak serantan, ya, di depan saya ini langsung sholat setelah subuh itu dimarahi oleh askarnya, haram. Ya. Jadi belum waktunya karena belum tuluk. Nah, atau belum syuruk. Setelah syuruk pun itu masih para ulama itu masih menyarankan bahkan mengharuskan itu tinggi 1 tombak. 1 tombak itu kalau waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Jadi yang aman ya 15 menit umpamanya. Kalau tuluk saat ini atau syuruk sekarang itu jam 5.36 ya.
37 ya. Ya, 37 tambah 10 menit atau 15 menit. Ya. Jadi jam 6 kurang 5 umpamanya itu kita sholat isyraq umpamanya, ya. Itu sholatnya demikian. Sholat isyraq itu kalau di kitab Fathul Mu'in itu adalah termasuk sholat duha awal, ya, sholat duha awal. Tapi ada hadis khusus, ya, di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali. Jadi Nabi itu pernah wasiat kepada Sayyidina Ali, Ali, nek mari subuh zikir wis pokoke maca Quran dan seterusnya kan zikir, Pak. Ya, sampai syuruk. Ya. Nah, itu pahalanya pertama umroh, kedua haji, ketiga sama saja dengan menafkahkan 1000 kuda. Kalau di Wasiatul Mustafa lil Mali. Ada lagi hadis riwayat Tirmidzi, sama dengan umroh, taman kata Rasulullah, sempurna. Jadi umpamanya kalau Bapak kepingin umroh tiap hari, ya sholat isya tiap hari. Di sini ada gitu, Pak, ya? Ada, ya. Jadi mungkin nggak banyak, ya. Tapi kalau memang diupayakan, ini kan saya lihat semuanya ini nek longgo wis sembojong kabeh kan wis pensiun kabeh, Pak. Ya. Nah, kalau sudah pensiun di rumah kan tidak ada apa-apa. Ngapunten mau subuh terus mulai dolene nambah bojo ya gak mungkin, wis gak kuat, Pak. Ya, paling ngambil cucu kan gitu ya. Dari cucunya ada, ya saya nak nunggu di masjid aja sambil nunggu sholat isyraq. Ya, sholat 2 rakaat. Ya, sama saja dengan kita umroh. Nah, ini sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu ada yang disunnahkan dengan jamaah, ada yang tidak disunnahkan dengan jamaah. Ya, contoh sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang tidak disunnahkan dengan jamaah, tapi boleh. Sholat duha itu sholat sunnah yang tidak disunahkan dengan jamaah, tapi boleh. Kalau umpamanya dengan sholat Jumat, sholat duha atau sholat tahajud dengan jamaah itu boleh, tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Nah, sholat sunnah yang disunahkan dengan jamaah, contohnya kalau kita puasa itu sholat taraweh, itu disunahkan dengan jamaah. Sendirian bagaimana, Ustaz? Boleh. Ya, termasuk sholat istisqa ini. Sholat istisqa ini sholat yang disunahkan dengan jamaah. Sholat Id, besok Idul Adha, itu sholat sunnah yang disunahkan dengan berjamaah. Kalau sendirian boleh. Jadi sholat Id itu sendirian juga boleh, ya. Yang tidak boleh itu sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu wajib berjamaah. Nih, sholat wajib lainnya, sholat fardu lainnya itu boleh tidak berjamaah. Ya, jadi umpamanya ketinggalan jamaah dan seterusnya, sakit dan umpamanya atau di rumah itu boleh. Ya, hukumnya bermacam-macam nanti. Kalau sholat Jumat tidak boleh sholat sendirian. Sholat Jumat itu, ya, paling sedikit 3. 1 imam, 2 makmum, paling sedikit. Itu imam Hanafi. Atau 13 orang, 1 imam, lalu 12 makmum, imam Maliki. Atau 41, ya, 1 imam 40 makmum, imam Syafi'i. Ya, jadi wallahualam bisawab, ya. Jadi kita upayakan sholat sunnah ini kita nah, termasuk sholat witir, ya. Jadi sholat witir itu ada sebagian ulama yang mengatakan
tidak disunahkan berjamaah, tapi berjamaah boleh. Ustadz, di sini tuh kok dilaksanakan berjamaah bagaimana? Iya, engko nek umpamane gaji lakoni kadang-kadang doa mah gak ngelakoni, Pak. Abot ya. Kalau saya ngapunten pribadi dan teman-teman yang ada di kampung saya sana itu tidak jamaah, tapi sangat kita anjurkan setelah sholat ba'diyah sholat witir 1 rakaat, hanya 1 rakaat. Kenapa? Mbok ngosok 1 wae kok males. Nah, jadi ono semangat. Masih jaya kok, wis tak lakonane, gitu loh. Ya, ngono dikon 3. Waduh, abot mawi salat ba'diyah, salat telung maneh, repot wis lah. Wis situ wae wis. Nah, gitu loh. Ya. Nah, kalau sini difasilitasi dengan jamaah. Koyo-koyo kan nih difasilitasi koyo wajib gitu, Pak. Ya. Artinya koyo ayo, masuk gak gelem. Nah, gitu, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan mengasih keturunan. Mudah-mudahan keturunan yang soleh soleha, yang mengasih jodoh. Mudah-mudahan mereka jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah dengan kesabaran ini mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.